Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita akan belajar mengenai jaringan berbasis luas atau WAN. Sekarang kita bakal belajar nih tentang troubleshooting jaringan nirkabel. Oke, troubleshooting jaringan nirkabel. Jadi, gimana nih caranya mengatasi permasalahan-permasalahan yang bisa aja nih muncul di jaringan nirkabel yang kita buat gitu ya. Oke, yang pertama adalah kalau misalkan koneksinya terputus ya atau intermittent gitu. Apa nih penyebabnya gitu. Yang pertama bisa aja autentikasi 802.1-nya pada klien itu diaktifin tapi pada wireless access point nggak diaktifin gitu. Jadi misalkan ini klien ya kan, ini AP, ini aktif, ini nggak aktif gitu ya. Akhirnya dia nggak bisa terhubung gitu, gitu ya. Oke, yang kedua adanya nama duplikasi jaringan wireless. Jadi gimana nih? Nah, duplikasi ini itu kan suatu jaringan wireless memiliki nama yang sama dengan jaringan wireless yang lainnya gitu ya dalam jangkauan wireless klien. Misalkan gini, di sini kita ada AP ya, AP akses pointnya, akses point 1 namanya sama di sini juga ada akses point. Jangan ya. Misalkan AP-nya sini A, A, di sini juga A nih. Ya. Nah, di sini kan ada wireless client gitu. Wireless client ini itu bisa menjangkau A yang ini atau A yang ini gitu. Karena namanya sama, jadinya bingung mau terhubung ke sini atau ke sini gitu. Intinya kayak gitu. Makanya pada saat kita membuat SSID nih, SSID atau nama untuk wireless AP-nya gitu ya, kita harus memperhatikan supaya namanya itu nggak sama dengan wireless AP yang ada dalam satu jangkauan gitu. Misalkan ini satu jangkauan, satu wilayah atau satu gedung misalkan, terus di sini ada satu gedung jadinya satu wilayah lah ya. Dan ini untuk WAN ya. Nah, misalkan kayak gini ada beberapa titik. Di sini ada klien. Nah, ini kan semuanya kan dia itu bisa menjangkau kan dalam satu wilayah ini gitu, dalam satu wilayah jangkauan si jaringan LAN-nya lah ya, WAN-nya ya. Nah, jadi dia bingung nanti nih mau terhubung kemana gitu. Oke, terus yang ketiga adanya sumber interferensi sinyal. Maksudnya gimana nih? Nah, ini tuh sebenarnya karena apa ya? Putus gitu, sinyalnya putus. Terinterferensi itu artinya sinyalnya terputus gitu. Nah, misalkan gini, terputusnya tuh kenapa sih? Misalkan di sini ada alat-alat nih, ada alat-alat yang ternyata itu sinyalnya tuh sama, pemancaran sinyalnya tuh sama dengan wireless AP. Ini wireless AP. Ini microwave misalkan. Terus ini alat yang lain lah ya. Nah, ini ada klien. Harusnya kan terhubung ke sini. Tapi karena sinyalnya sama nih, 3 ini. Jadinya dia salah terhubung nih. Bisa aja si klien ini malah terhubung ke sinyal yang ada pada microwave atau yang ada pada alat-alat yang lainnya. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, yang keempat itu adanya sumber atenuasi atau pelemahan sinyal. Nah, atenuasi ini sebenarnya terjadi karena koneksinya terputus juga sebenarnya. Nah, biasanya itu karena gini. Ini kita ibaratnya ini adalah AP. Ini klien di sini. Ini kan harusnya kan jaringannya ke sini ya. Tapi tiba-tiba ada tembok di sini. Dan temboknya tebal banget. Gitu. Atau ada benda lain yang dia
bisa menghalangi nih sinyalnya, nggak bisa tembus sini gitu. Jadi namanya atenuasi atau pelemahan sinyal. Atau mungkin tembus ke sini, cuma jadi lemah. Dari sini kan kuat misalkan, set nembus tembok nih, jadi sinyalnya melemah gitu ya. Terus yang kelima, karena virus komputer. Nah, biasanya virus komputer ini kan malah justru tuh menyerang jaringan banget ya. Makanya tiba-tiba jaringannya down, jaringan tiba-tiba mati. Wah, internetnya hidup aktif, tapi kok jaringannya down. Wah, ternyata ada virus. Nah, yang kita perlu hati-hatikan adalah virus pada komputer itu, apalagi lewatnya jaringan, itu tuh bisa menyebabkan bisa terjadi adanya phishing, ya kan? Phishing atau pengambilan data, dihack akunnya, dihack datanya gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi kalau ada virus bisa aja, karena kan virus itu biasanya bikinan ya. Nah, itu kan dari virus itu biasanya tuh ada orang-orang yang memanfaatkan itu untuk mengambil data dari orang lain gitu. Terus yang keenam apa nih? Kerusakan driver hardware atau software yang sudah kedaluarsa. Nah, jadi jaringan sendiri itu baik di klien maupun untuk servernya, akses pointnya, itu kan perlu diupdate ya, segala bentuk peralatannya, atau mungkin drivernya gitu kan, itu harus diupdate gitu supaya sesuai gitu ya. Nah, mungkin itu ada 6 permasalahan-permasalahan yang bisa muncul ketika sebuah jaringan itu intermittent atau tidak bisa terhubung gitu, atau terputus ya koneksinya. Mungkin itu materi untuk kali ini. Sekian dari saya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.